ini fenomena sebenarnya bahwa kalau kita bisa memprediksi dengan baik, cuaca alam itu ya alamiah. Tetapi kan kita harus mempersiapkan kan. Justru dengan hebatnya teknologi, kita itu sudah bisa harusnya memantau curah-curah hujan itu, kemudian mempersiapkan bagaimana sebuah kebijakan yang jelas, terukur untuk apa? Untuk mampu misalnya mengatasi banjir ini. Lah ini yang tidak ada kontinuitas antara pemerintah sebelumnya dengan sekarang. Misalnya zaman Ahok pengerukan terjadi, pembersihan drainase, kemudian selokan, ada banyak pasukan oranye, pasukan kuning yang siap siaga sehingga ketika curah hujan itu melebihi kapasitas, itu air itu bisa mengalir. Lah harusnya kan dilanjutkan dengan pembangunan bendungan, bagaimana sebuah, ini kan masalah mendasarnya adalah bagaimana kebijakannya tidak pernah kontinu dan tidak pernah kita serius mengatasi banjir Jakarta ini. Selama tidak ada keseriusan mengatasi banjir Jakarta, ya akan terus terjadi. Oh, negeri Belanda aja bisa kok. Dia membendung dengan membendung lautan, membendung daratan. Akhirnya kan Belanda kan bisa ngatasi. Artinya jangan kita menyalahkan alam. Karena curah hujannya tinggi, cuaca ekstrim, kemudian seolah-olah alam. Padahal manusia diberi keahlian oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kemampuan untuk apa? Memprediksi, kemampuan untuk apa? Untuk mampu setiap masalah itu ada cara mengatasinya. Lah ini yang nggak pernah dilakukan karena nggak ada politik will dalam pengatasan banjir ini. Kalau ada kemauan politiknya dari para pemimpinnya, elit-elitnya, maka penyelesaian banjir Jakarta ini bisa diselesaikan asal tidak sektoral tapi menyeluruh. Menyeluruh artinya harus ada sistem drainasenya, harus ada sistem bagaimana pengaturan debitnya, maka harus dibangun bendungan. Dan apa yang dilakukan Ahok harus dilanjutkan harusnya. Sehingga penataan kota Jakarta itu dalam mengatasi banjir itu menyeluruh, tidak parsial dan tidak sifatnya politis. Kalau sifatnya politis nggak akan selesai-selesai. Maksud Anda gimana? Banjir dan politis apa sih? Iya, maksudnya gini loh, jangan kebijakan yang baik itu karena berbeda pandangan politik tidak diteruskan. Harusnya sesuatu yang sudah didesain dan manfaat bagi keselamatan banyak orang ya dilanjutkan. Nah kalau kita lihat sesuatu yang baik kan tidak terlanjut, misalnya bendungan tidak diteruskan, misalnya bagaimana pengerukan, ini kan orang tahu semua. Artinya upaya-upaya yang dulu yang baik mungkin ada kekurangan, ya kekurangan itu yang harusnya dikoreksi dan diperbaiki. Ada harapan bahwa Jakarta banjir itu pasti ada, tapi tidak separah ini. Beda, karena kan kita tidak bisa misalnya curah hujan yang melebihi kapasitas, tapi kan sebagai manusia diberi Tuhan akal budi bisa mengurangi dampaknya sehingga tidak merugikan ekonomi, tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan public transport seperti ini kan, dan tidak membuat orang itu ngumpat. Ini kan persoalan akhirnya apa? Terganggu semua ekosistem. Ya gini loh, banjir itu terjadi karena perilaku manusia yang serakah dan koruptif dalam kebijakan, sehingga apa? Wilayah-wilayah yang harusnya menjadi resapan, tapi wilayah-wilayah itu dibangunlah yang namanya mall, dibangunlah namanya kepentingan bisnis, tetapi sebenarnya daerah-daerah itu resapan, dan itu terjadi. Misalnya bagaimana daerah penunjang Jakarta, kita lihat kan puncak misalnya, kan dulu zaman Hindia Belanda puncak-puncak itu kan hijau, tidak boleh dibangun karena itu daerah-daerah resapan untuk membendung air. Sekarang kan hilang semua. Itulah yang disebut keserakahan yang dikatakan oleh Cokro dalam tulisannya itu, bahwa pembangunan itu ekosistemnya demi harusnya untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang. Jadi kalau kita melihat fenomena banjir, tidak bisa lihat ini sebuah tidak hanya fenomena alam, tapi fenomena juga manusia yang serakah. Karena manusia tidak mau memperhatikan ekosistem lingkungan.
Jadi hancurnya lingkungan seperti ini, banjir Kalimantan Selatan itu kan ekosistem yang hancur, hutannya hancur karena eksploitasi sumber daya alamnya, hutannya hancur, apa yang terjadi? Banjir yang akhirnya menjadi banjir yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengembalikan keadaban alam, maka ya manusia harus ramah dengan lingkungan sekitarnya. Ramah dengan sekitar adalah memelihara, menjaga, tapi juga melestarikan. Ini juga kita bisa lihat di Jakarta ruang hijau yang semakin terbatas. Terbatas karena bangunan. Lah, maka yang penting Jakarta itu adalah master plan-nya. Bagaimana master plan-nya itu ditata benar untuk menjadi master plan yang mampu memberikan ekosistem bagi keadaban lingkungan. Kalau hancurnya keadaban lingkungan, berarti hancurlah wajah ibu kota ini. Ya, membiasakan tidak buang sampah sembarangan, itu salah satu cara. Memilah sampah basah, sampah kering. Tetapi yang penting adalah bagaimana membangun efisiensi kebersihan lingkungan. Dan ekosistem dari yang namanya saluran-saluran itu. Nah, dulu kan ada kerja bakti. Nah, itu dihidupkan kembali kerja bakti di lingkungan, di kampung, bersih-bersih. Sehingga selokan-selokan itu bisa menjadi lancar kembali dari sumbatan sampah itu. Kebanyakan karena sampah. Kalau kamu lihat banjir, yang paling banyak apa? Sampah. Itu kan menunjukkan keadaban kita yang sebenarnya tidak hidup dalam kesadaran ekosistem. Ekosistem lingkungan harus menjadi kesadaran bagi semua orang. Dia menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi seseorang. Kalau ini bisa dijaga ekosistem alam ini, maka manusia bisa bersatu dengan alam. Maka kembalilah kepada keutamaan hidup. Siapa yang menyintai alam semesta, dia menyintai sesamanya. Tetapi siapa yang menghancurkan alam semesta, berarti dia menghancurkan kemanusiaan. Dan ini yang terjadi. Tragedi hancurnya kemanusiaan karena manusia menyiapkan alam semesta ini. Oke.